Bila mana Anda telah tahu makna daripada disuruh puasa, yang mana maknanya supaya kita punya qalbu bersih, supaya kita kuat ibadah. Kata Nabi, demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, Anda biar faham tentang puasa. Jangan omongin ganjarannya terlalu tinggi, bau mulutnya. Siapa orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa, di mata Allah itulah dia lebih tinggi daripada bau kasturi yang harum semerbak, tak punya nilai bila dibandingkan dengan bau mulut orang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ghazali, bila kita telah memahami tentang puasa, baik daripada aspek hukum puasa maupun dari sisi adab-adab puasa, bagaimana seyogianya orang berpuasa harus menjalankan adab-adab, bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak minum, tidak bersetubuh, tapi berupaya sekuat tenaga menjaga telinga, mata, mulut untuk tidak, kaki untuk tidak berkata atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Juga adab kita di dalam berbuka puasa. Setelah kita mengenal itu semua, kata Imam Ghazali, faida arafta makna shaum, bila mana Anda telah tahu makna daripada disuruh puasa, yang mana maknanya supaya kita punya qalbu bersih, supaya kita kuat ibadah. Sebab yang namanya mobil, kalau muatannya banyak, jalannya di pinggiran, tronton tidak bisa ngebut sebab terlalu banyak beban. Tidak bisa dia jalan di tengah, apalagi lebih tengah lagi. Begitulah orang kalau dia perutnya penuh dengan makan, maka hendaklah kuat dia untuk jam 12 malam, apalagi lah dia jam 3 melek. Tidak kuat, makin ke tengah lagi enggak kuat. Mainnya di pinggiran. Sebab berat badan kalau tidak diiringi dengan ibadah puasa. Badan sehat, tidak kuat qiyamul lail. Badan segar, tidak kuat bangun malam, karena perutnya penuh dengan makanan. Maka puasa bagaimana kita mematahkan daripada syahwat kita. Kita harus mengerem apa yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini. Maka kata Imam Ghazali, bila Anda telah mengerti makna dan tujuan perintah puasa dengan aspek adab-adabnya, fastakthir minhu mastata'ta, silahkan perbanyak berpuasa. Baik itu puasa tahunan kayak Rajab, kayak Sya'ban, kayak Arafah, kayak Asyura, puasa tahunan, ataukah puasa bulanan kayak Ayyamul Bid, hari terang bulan 13, 14, 15, kecuali bulan haji 14, 15, 16, ataukah puasa mingguan Senin dan Kamis, itu terserah, silakan. Pokoknya fa innahu asasul ibadah. Perlu difahami, puasa itu adalah pangkalnya ibadah. Kalau orang pengen kuat ibadah, maka dia kudu rajin-rajin berpuasa. Wa miftahul qurbat,
dan kunci kehampiran dengan Tuhan. Kenapa malaikat itu dekat dengan Allah? Sebab dia tak makan dan tak minum. Yang tak makan dan tak minum bolehlah dekat dengan Allah. Kalau yang hidupnya makan minum, dia rombak itu ayat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ganti wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'kulun. Tidaklah jin manusia dicipta melainkan untuk ibadah. Dia tukar melainkan untuk hardolin, makan, modal, ulin. Ini kurang berfaedah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadah asyam. Kata Nabi, segala sesuatu ada pintunya, dan pintu kedekatan dengan Allah, pintu ibadah adalah berpuasa. Siapa yang pengen dekat sama Allah, maka dia gemar-gemar dan rajin-rajin berpuasa. Banyak hadis yang menerangkan tentang agungnya puasa. Banyak keterangan-keterangan agama yang berbicara tentang fadilah-fadilah puasa. Di antaranya ada hadis qudsi, yakni firman Allah yang tak termaktub dalam Al-Quran, namun dilafalkan oleh Nabi, esensinya dari Allah. Kata Nabi, Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin dhifin. Siapapun orang yang berbuat baik, maka dibalas kebaikan itu paling dikit 10. Satu kebaikan dibalas 10. Jadi kebaikan itu macam-macam. Satu kebaikan dibalas 10. Ada kebaikan dibalas 100. Ada kebaikan dibalas 700. Ada kebaikan yang balasannya tiada hitungan. Ada yang dibalas 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapalah orang mendatangkan kebajikan 10 balasan. Ada juga yang 700. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berbuat kebajikan, berinfak di jalan Allah, Allah bakal lipat gandakan kayalah tangkai. Ada 7 dibalas 10 berbuah 70. 10 kali 70, 700 kali lipat. Bahkan berganda-ganda. Illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innani, kalau puasa itu kata Allah urusan saya. Jadilah yang namanya ibadah, malaikat tahu ganjarannya seberapa. Ada yang ibadah balasannya 10, ada ibadah yang balasannya 100, ada yang 700, macam-macam. Kecuali yang malaikat kagak tahu jumlah balasannya, hanya ibadah puasa. Sebab Allah yang menyendiri dengan ukuran ganjaran pahalanya. Wa ana ajzi bihi, saya bagian yang membalasnya. Ukuran balasan puasa adanya pada Allah. Tidaklah ada yang tahu berapa ganjaran puasa. Hatta malaikat tidak tahu ganjaran puasa itu gedenya kayak apa. Yang tahu cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Saking tingginya
nilai ibadah puasa tinggi. Mana lagi hadis Nabi sampaikan dalam satu hadis, Imam As-Suyuti tulis di dalam kitab Jami'us Shaghir. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk." Kata Nabi, demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, Anda biar faham tentang puasa. Jangan omongin ganjarannya terlalu tinggi, bau mulutnya. Siapa orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa, di mata Allah itulah dia lebih tinggi daripada bau kasturi yang harum semerbak, tak punya nilai bila dibandingkan dengan bau mulut orang puasa. Maka ulama makruh kalau orang puasa udah zuhur gosok gigi, makruh sampailah maghrib, dibenci oleh Nabi saking tingginya nilai puasa. Biarkan itu bau mulut orang puasa, apalagi lah malamnya sahurnya pakai jengkol sama pete. Jengkol itu bau gak? Bau. Ada ilmunya, biar supaya hilang bau jengkol makan pete, maka bau jengkolnya hilang. Iya, biar ngilangin bau jengkol aja, ganti baunya ya bau pete, biar ngeganti aja. Bau mulut orang berpuasa itu di mata Allah jauh lebih harum dibanding daripada bau kasturi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa lebih harum? Kita pakai minyak itu Allah demen. Kita pakai minyak wangi, mau sholat, mau ngapain, itu Allah demen. Dengan orang berbadan harum. Tapi jauh Allah lebih demen sama orang yang mulutnya bau lantaran berpuasa. Begitu. Allah lebih suka dengan orang yang mulutnya bau lantaran dia berpuasa. Dua, pakai minyak wangi punya ganjaran gede. Ganjarannya siapa orang pakai minyak wangi, siapa orang pakai minyak wangi, gede ganjarannya. Yang paling gede adalah kasturi. Kasturi itu minyak hajar aswad. Minyak hajar aswad itu minyak buat ngeminyaki hajar aswad. Hajar aswad itu wangi, belum kena aja udah wangi. Itu dijual di Arab. Kalau saudara umrah, saudara haji, beli aja gambarnya hajar aswad, bungkusnya juga sudah hajar aswad, minyak itu bungkus. Yang jual adalah suku Quraisy, keturunan Quraisy, keluarga Nabi. Ndak boleh selain suku Quraisy. Itu dari turun temurun, dari zaman Nabi lahir sampai detik ini, dia yang boleh jual. Yang lain itu palsu KW. Itu minyak buat hajar aswad, namanya kasturi, tulisannya minyak hajar aswad. Beli aja kalau umroh, kalau haji. Kalau ada temannya nawarin, gua mau haji, gua mau umroh, minta apa? Minta aja minyak hajar aswad yang asli, botol kecil, 8 juta. 8 juta ya, segini. Itu yang makan adalah Habib-habib itu biasa. Orang yang udah pergi masih wangi banget. Orang udah pergi emang lain. Duit enggak bohong. Kalau kita yang dijual waktu Jumat di emperan masjid 10.003, jadi kena angin doang udah hilang baunya. Ya, emang begitu, duit enggak bohong. Dia mahal. Termurahnya 4,5 juta, paling murah. Itu minyak botol kecil. Itu begitu. Tar saudara,
rezekinya luas, boleh kita ikut bareng. Kami ini terakhir ngaji setiap tahun ini dalam majelis yang kami isi itu, baik di Bekasi, Jakarta Timur, Barat, Selatan, Pusat, Tangerang Kota, Tangerang Selatan ini terakhir ngajinya bukan di kita punya kampung, bukan di sini, tapi terakhir ngaji kayak begini nih di Mekah sama Madinah. Moga saudara rezekinya luas, Allah kasih kemudahan. Nanti terakhir ngaji kita di Mekah, di Madinah. Tahun ini yang udah ditentuin oleh teman-teman, insya Allah tanggal 18 April 18 April terbang tanggalnya, atau 25 Sya'ban habis penutupan lokal, kita penutupan akbar di Mekah, di Madinah ngajinya, sekaligus umroh tentu dengan biaya yang hemat, karena umroh majelis tidak besar biayanya begitu. Jadi yang penting nomor satu minta doa biar lancar apa program yang disusun oleh teman-teman begitu. Yang sudah biasanya nyarter pesawat, sepesawat majelis kita aja gitu, yang mudah-mudah. Jadi silakan saja kalau saudara ada luas rezeki, mau gabung, ngomong aja sama pengurusnya, atau abang kita yang ngasih minum ini masih suka terhubung dengan teman-teman majelis, ada di grup-grupnya itu. Jadi 10 hari kita jadi ketemu Ramadan 3 hari, mudah-mudahan 3 hari Ramadan baru kita pulang, kita ziarah ke tempat-tempat mulia, ke Taif, ke Badar, dan tempat-tempat yang lain. Emang tujuannya ngaji, jadi kemana-mana, enggak umroh doang, jadi wong ngaji, jadi ngaji aja. Jadi di Mekah, di Madinah setiap tahun selalu jalannya begitu dengan hemat kita. Jadi tiap tahun saudara niat saja dan memungkinkan tahun ini, tahun depan mesti begitu. Terakhir ngajinya selalu tidak pakai puncak, sudah tidak pakai anyar. Kita di Mekah, di Madinah ngajinya kayak begini bareng-bareng dari semua majelis, baca maulid lah, baca zikir-zikir bersama-sama di Mekah, di Madinah. Emang tujuannya ngaji. Terakhir kajian majelis kami selalu ditutup di Mekah dan di Madinah. Terakhir ngaji menjelang Ramadan. Namun tahun ini bukan menjelang Ramadan, ngalamin Ramadan. Sepertinya tanggal 25 Sya'ban kita terbang, yang sudah dijadwalkan itu oleh teman kami dari pihak travel, itu 25 Sya'ban kita terbang gitu. Begitu, mohon doanya saja, semoga semuanya diberi kemudahan dan kelancaran, kita bisa sama-sama kita haji di Mekah dan di Madinah. Saudara, kata Nabi, bau ganjaran pakai minyak wangi itu gede, tapi jauh lebih gede bila orang mulutnya bau karena berpuasa. Kenapa sampai gede begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, innama yadharu syahwatah wa ta'amah wa syarabah min ajli. Sebab itu orang tinggalkan syahwat, tidur sama bini, tinggalkan makan, tinggalkan minum, dia batasi gerak kehidupannya karena Allah. Fasawmuli, puasa itu bagiku,
tak tersentuh ria orang berpuasa. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas ganjaran yang begitu besar bagi mereka-mereka yang di dunia gemar berpuasa. Dulu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, jalan yang tercepat menuju kedekatan dengan Allah itu apa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-shaumi, lazimkan berpuasa. Itulah jalan tercepat untuk menuju kehampiran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lil jannati bab, surga itu banyak pintu. Surga itu banyak pintu, tapi ada di antara banyak pintu itu pintu VVIP, pintu amat sangat spesial, pintu yang sangat cepat untuk masuk ke surga dengan penuh kenikmatan, tak berjubel-jubel. Pintu apa itu? Lil jannati babu yuqalu lahur rayyan. Di surga itu ada pintu, namanya pintu Rayyan. Biasanya menjadi nama orang. Ada orang namanya Royani. Rayyan itu nama pintu di surga. Pintu VVIP, pintu spesial, pintu khusus, pintu yang luar biasa. Untuk siapa yang bisa masuk ke pintu itu? Maka kata Nabi, la yadkhuluhu illa shaimun, tidaklah bisa masuk lewat pintu VVIP itu kecuali orang yang di dunianya gemar berpuasa. Orang yang di dunia dia gemar berpuasa, maka orang itu akan masuk ke surga lewat pintu namanya Rayyan Gate. Namanya Rayyan Gate. Itu pintu spesial untuk mereka yang di dunianya gemar puasa. Kalau kita orang namanya saum dahar, yang saum sahur kita medahar saja, ini tidak masuk dari pintu itu, tidak masuk. Itu mau pintu khusus dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang di dunia gemar berpuasa. Saudara sekalian, kata Imam Ghazali, fahadal qadr, seukuran inilah saya jabarkan tentang ibadah-ibadah ini. Saya tidak jabarkan tentang zakat, saya tidak jabarkan tentang haji, kata Imam Ghazali. Jadi di kitab Bidayatul Hidayah ini enggak ada zakat, enggak ada haji, tapi di kitab Bapak tuh terjemah itu ada. Nanti kita baca bab zakat. So dalam terjemah itu, karena di kitab asli itu tidak diterangkan zakat, tidak diterangkan haji, sebab kebanyakan orang ada yang susah. Orang susah mau enggak bisa haji, enggak diwajibkan zakat, dah enggak usah saya tulis, kata Imam Ghazali. Tapi dalam buku terjemah yang Bapak pegang nanti ada bab zakat, adab zakat, adab haji. Kami tambahkan itu dari kalam Imam Ghazali juga yang diihya kalam-kalamnya, supaya kitab terjemahan yang Bapak pegang itu lengkap, ada zakat, ada haji. Tapi kitab aslinya kata Imam Ghazali tidak ada. Bila Anda butuh pengen ngaji tentang zakat dan haji, silahkan ngaji aja kitab Ihya Ulumuddin. Atau pengen luas paparan tentang sholat, tentang puasa, silahkan ngaji Ihya Ulumuddin. Tapi fa insyaallah kita pertemuan mendatang, atau bahasa gampangnya
tahun baru, tahun depan 2020 kita ngaji bab zakat yang ada di kitab itu. Di kitab asli tidak ada. Itu kitab adab zakat. Nanti saya pegang kitab itu juga agar supaya kita memahami pentingnya zakat dalam Islam dan pentingnya ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah sebagai adab kita. Terima kasih ya Allah, dikasih nikmat, masa rezekinya mau transferannya kita ogah datang ke rumahnya, maka penting kita ziarah ke Baitullah sebagai wujud syukur. Penting kita ziarah ke Rasulullah sebagai wujud syukur. Itu begitu. Namun kitab ini sudah dibatasi, tidak ada zakat, tidak ada haji. Tapi insya Allah pertemuan mendatang kita akan bedah hukum adab, tapi tidak hukum, karena kitab kita akhlak, adab-adab zakat, adab-adab dalam berhaji. Dengan ini habis kajian kita, sudah masuk akhlak hati yang mau diterangkan sesudah terjemahan itu. Kalau nggak mau dibaca harus ganti, karena kitab ini ada dua, ada yang satunya merah, buku Bapak hijau merah itu, cover hijau ya. Kalau pengen langsung Bapak hati ngikuti kitab, ganti buku. Tapi kita selesain aja itu ya, biar selesai. Kitab asli sih tidak ada habis ini habis ganti buku apa, tapi kita baca aja bab zakat, bab hajinya, biar kita lebih memahami kandungan keluhuran ajaran agama. Segini paparan kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Yang itu, jadi ongkosnya 10 hari itu 24.800. Realnya ongkos itu realnya 23.500 plus visa yang diminta oleh Arab Saudi, karena Saudi minta visa bayar, yang tadinya nggak bayar dikenakan seluruhnya. Yang dulu dikenakan progresif, yang udah umroh nggak boleh umroh lagi, sekarang dikasih bebas, tapi tiap orang dipunguti duit 300 real, 1.300.000, maka 23.500 karena umroh majelis, jadi menjadi hemat. Tadinya sebetulnya dari November ini kami tidak menyampaikan minta izin kalau di sini, karena ini kajian aja jadi keingetan. Jadi seperak sampailah selesai, begitu sampailah terbang, kira-kira begitu. Boleh nanti minta aja nomornya Mas siapa ini, mungkin Saudara Lutfi atau abang kita yang bisa mencatat, silakan saja, boleh begitu, dengan hemat. DP-nya itu sama teman-teman itu 5.000, 5 juta ya, biasanya gitu. Itu begitu di teman-teman itu. Itu nanti segalanya akan diatur. Jadi buku-buku kegiatan yang ada nanti bakal disusun kitab-kitabnya, nanti bakal ngaji di angka 24-an. Jadi karena umroh majelis saya diprotes oleh banyak travel, kenapa hemat, karena yang sekarang aja ini orang 28, 27, sekarang begitu di Desember ini, sampai Januari aja ada yang 29. Saya bilang ini Ramadan masalahnya, Ramadan orang pada geleng-geleng, tapi teman kami karena sering begitu, jadi mereka ada bahasa begini, dihibur jamaahnya guru untuk ketemu Ramadan di Mekah gitu. Ya monggo, yang penting jangan mahal.
Yang sudah daftar ini 100 baru 90 berapa itu 8, baru 98. Biasanya sepesawat. Terakhir pendaftaran itu kalau nggak salah teman kami itu bilang Februari daftarnya doang, nanti melunasinya nanti belakangan daftar itu. Boleh catat saja itu, minta barangkali ada yang pengurus ini atau minta nomor saudara Lutfi atau kalau nomor kami jarang hidup, atau saudara Taufik mana itu nomor ente berapa? Nomor ente itu bawa kartunya, bawa ente. Oh bawa, nanti bawa, dibagi aja sih. Ini bawa, ini ada bawa, ini enak. Ente bawa, ini bagus, kasih Ustaz kita. Ini ada nih, ambil aja, masih ada itu. Taufik bawa, bagus, ente bawa. Begitu, nggak apa-apa, pegang aja ya. Kasih aja Ustaz kita semuanya, nggak apa-apa. Ntar biar ngambil ya, kasih aja di situ. Iya, pegang aja. Nah iya, udah titipin aja ya, tak udah. Itu begitu. Jadi silakan saja ya, yang itu. Tapi intinya kita ziarah ke Mekah, ke Madinah. Jadi program majelis ini jujur kami ini dua. Satu yang besar itu Maulid di Banten, tapi minta izin tanggal kami belum keluar ini, minta izin. Yang kedua di Mekah. Dulu kalau kami cerita, kami ini ngaji terakhirnya di Puncak, sewa villa, nginep, istighosah. Tapi terakhir kami pusing karena jamaah yang ikut 1.800. Jadi mau menampung di mana begitu. Jadi akhirnya dikecilin. Kita ke Mekah aja, karena akan ngecilin begitu. Maka di Mekah sepesawat, biasanya ratiban yasinan di pesawat. Kita karena pesawat kita charter. Yang sudah itu begitu. Sudah kita ada di itunya itu di Gausul Ibad TV, buka aja di YouTube itu ada ratiban di awang-awang kalau nggak salah judulnya itu, atau di langit bahasanya, karena Yasin ratibnya di langit, karena sepesawat kita semuanya jadi enak, teman-teman majelis semuanya. Itu saja, ada catatannya di situ, bisa ditanya, ada nomor teleponnya juga, tinggal ditelepon saja di catatan itu, udah ada di kecil-kecil. Cuman itu saja, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduk di majlis ilmu Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, kabul hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa tu'ana jami'a amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khalaqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala sajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada yang berkenan ikut, bilang nanti apa yang nyatet di situ, kontingen utusan dari Al-Abrar. Ada juga dari kebun kopi itu banyak itu dari Asyidikiyah, karena masing-masing bakal ada judul majelisnya. Karena bakal ada bendera, masing-masing bawa bendera majelis di Arafah. Ini dari majelis ini, biasanya begitu. Nanti bakal dikasih. Itu saja. Minta izin, Taufik. Ini kita di sini apa jalan ini? Jalan. Oh, baik. Minta reto aja, Pak. Kami tidak bisa ikut di sini.